Mobil ini rear wheel drive, jadi agak jarang gitu ya mobil 200 jutaan, 300 jutaan rupiah tapi berpenggerak rear wheel drive. Kami menilai Geely EX2 itu menjadi mobil Geely dengan suspensi paling dewasa di antara model-model lainnya jika dibandingkan dengan Starray maupun dengan EX5. Ini performanya oke, tapi yang paling penting adalah kualitas berkendara mobil ini di atas rata-rata rivalnya sih menurut kami. Luar biasa. Makin banyak pilihan mobil listrik yang hadir di Indonesia. Dan salah satunya adalah ini dia Geely EX2. Dan mobil ini kami nilai cukup menarik karena harganya yang kompetitif, kemudian dimensi yang cukup besar, dan dia mengisi kekosongan EV dengan harga range 200 jutaan sampai 300 jutaan. Dia berada di tengah-tengahnya. Lantas seperti apa kehebatan dari mobil ini? Yes, jadi Geely EX2 ini memang dia mengisi kekosongan segmennya ya. Jadi kalau Anda punya budget 199 juta rupiah sampai 235 juta rupiah, ingin sekali punya mobil listrik, nah Anda bisa memilih BYD Atto-One. Kemudian jika Anda memiliki budget 235 juta rupiah sampai 260 juta rupiah, nah Anda bisa memilih Geely EX2 ini. Karena yang tipe paling tinggi, yang Max seperti ini dijual dengan harga 260 juta rupiah saat video ini dibuat. Nah saat video ini dibuat memang itu sedang promo hingga 28 Februari 2026 ya. Nanti nggak tahu harga berapa, tapi harusnya sih masih sama karena ini merupakan harga yang make sense. Karena kalau beranjak lagi ke 300 jutaan, 260 sampai 300 jutaan, itu Anda bisa memilih Jayco J5. Nah, sebenarnya Geely EX2 Max ini dia berhadapan langsung dengan Jayco J5 tapi yang versi rendahnya ya, versi basic ya, karena dia dijual dengan harga 250 juta rupiah. Tapi ya kalau secara spek, secara fitur harusnya mobil ini lebih bersaing dibandingkan Jayco J5 yang versi basic ya. Semuanya sudah kami bahas di waktu itu pada ajang GJAW 2025 lalu ya. Seperti apa kelengkapannya, fitur-fiturnya. Nah kali ini kami akan bahas highlightnya dari mobil ini. Oke, apa aja highlight dari mobil ini? Yang pertama soal dimensinya. Yes, kalau Anda ragu dimensi antara Geely EX2 ini dengan BYD Atto-One, mobil ini ternyata lebih besar. Jadi mobil ini masuk kategori hatchback dengan dimensi panjang 4,1 meter. Sedangkan BYD Atto-One itu lebih kecil, dia panjangnya hanya 3,9 meter. Tapi kalau dipertemukan dengan Jayco J5, tentu Jayco J5 lebih besar. Hal yang kedua, yang tidak dimiliki oleh BYD Atto-One adalah ini dia, front trunk. Dan yang menarik ya, front trunknya cukup besar, bahkan dia lebih besar dibandingkan milik Jayco J5. Kenapa bisa demikian? Nah, hal yang ketiga, langsung saja, mobil ini rear wheel drive. Jadi agak jarang gitu ya mobil 200 jutaan, 300 jutaan rupiah tapi berpenggerak rear wheel drive. Kenapa saya bilang itu hal yang menarik? Karena mobil listrik berpenggerak roda depan itu acap kali kalau dikendarai itu kurang firm, jadi torque steering gitu ya, apalagi tenaganya berlebih. Nah, harusnya di mobil ini, saya belum tes sih, tapi harusnya di mobil ini rasa berkendaranya tuh lebih firm, tidak ada torque steering, dan lebih menyenangkan jika dibandingkan mobil listrik dengan penggerak motor depan ya. Nah, kemudian ya, bagasi depan ini luas, bisa menyimpan berapa tas ini? Mungkin 3 ransel bisa masuk ke sini. Dan untuk spesifikasinya mobil ini cukup menarik karena dia memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan BYD Atto-One, tapi memang tidak lebih besar dibandingkan Jayco J5. Nah, tenaga motor listriknya mencapai 114 horsepower serta torsi 150 Nm. Baterai yang diusung adalah 40,8 kWh dengan jarak tempuh mencapai 395 km. Jadi benar-benar dia betul mengisi kekosongan antara BYD Atto-One dan juga Jayco J5 ya. Dia berada di tengah-tengahnya gitu. Yang keempat adalah gimmick dari mobil ini. Jadi biarpun dia harga yang nggak terlalu mahal gitu ya, tapi masih ada gimmick di Geely EX2 ini. Nggak cuma fitur, tapi ketika Anda mengunci mobil ini. Jadi ada beberapa pilihan. Ada yang seperti Geely lainnya yang suaranya itu cukup menarik ketika dikunci. Dan ada juga yang seperti ini. Nih, kalau dengar ya. Tuh, ada suara-suara yang cukup atraktif dan juga ada kata-katanya. Nah, saya sudah mencoba menerjemahkan, itu kalau bahasa Mandarinnya artinya tak ci tak li. Nah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya, bahasa Inggris artinya good luck. Cukup menarik. Kemudian juga ada suara seperti ini. Nah, ini seperti mobil-mobil Geely lainnya ya, di Starray dan juga EX5. Ada yang kayak gini juga.
Dan seperti ini. Jadi tetap ya, harus ada gimmick-gimmick yang menarik gitu di sebuah mobil listrik, apalagi asal Tiongkok. Kemudian hal menarik lainnya, nggak ada wiper belakang ya. Kenapa ya mobil listrik tuh banyak nggak ada wiper belakang seperti ini ya? Tapi dia ada rear fogger. Kemudian Geely X tuh bagasinya ya sesuai dengan dimensinya lah. Ini hatchback, kemudian menjorok ke bagian dalam, bisa lah membawa koper besar gitu ya, masih bisa. Dan karena dia penggerak motor di belakang, jadi nggak ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah bagasi. Tapi nggak masalah, karena front tangnya cukup besar. Kemudian pengisian dayanya ada di sebelah kiri, di sini ya. Jadi kebanyakan tuh memang mobil listrik tuh sesuai dengan penggeraknya ya. Jadi kalau penggerak roda depan biasanya di depan, nah sedangkan kalau penggerak roda belakang biasanya di belakang. Nah kayak gini ya. Ini di bagian belakang kiri ini juga cukup rare gitu ya, cukup jarang karena cuman ada di Geely X2 ini dan juga di MG4 yang sama-sama penggerak roda belakang. Kemudian AC/DC CCS2 dan pengisian daya cukup cepat karena klaim dari Geely 30% sampai 80% dengan menggunakan fast charger itu tuntas dalam waktu 25 menit saja. Karena memang baterai nggak besar sih. Tapi cukup mantap lah untuk kemampuan pengisian dayanya. Highlight selanjutnya adalah desain interiornya ya. Jadi desain interior itu cukup modern, cukup atraktif gitu ya. Joknya putih, kemudian dashboardnya ada hitam dan putihnya, ada corak-corak ini ya, gedung-gedung perkotaan gini. Ya ini selera sih, suka gak suka. Tapi kalau misalnya Anda gak suka, Anda ambil yang varian Pro deh. Karena varian Pro itu justru dia lebih simple, dalamnya hitam aja, nggak ada corak putihnya, nggak ada gambar-gambar gedung seperti ini. Dan secara spesifikasi tuh sama, tapi dia tuh nggak ada ADAS, nggak ada jok elektrik, jadi hanya fitur-fitur minor gitu. Velgnya kaleng. Fiturnya pun lengkap di mobil ini. Memang untuk audio itu biasa banget kualitasnya, tapi untuk fitur-fiturnya seperti ADAS itu hampir lengkap ya, kecuali lane keeping assist dia belum ada. Tapi sampai adaptive cruise control dia masih ada bike monitoring segala macam. Terus kita lihat di fitur-fiturnya ada round view monitor. Aneh ya, mobil Cina tuh wajib banget punya round view monitor. Padahal ini harganya tuh nggak sampai 300 juta rupiah ya, tapi ada round view monitornya dan cukup jernih gitu untuk gambarnya. Terus ada fitur lagi seperti Bluetooth udah pasti lah. Nah mobil ini tidak ada Apple CarPlay dan Android Auto yang dedicated gitu ya. Saya nggak tahu mobil ini karena masih pre-production, apakah di mobil yang sudah produksi massal tuh ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Tapi di mobil ini ada third party-nya yaitu Carbit Link. Dan juga ada fitur-fitur gimmick lainnya seperti race mode. Nah seperti ini banyak emang di mobil-mobil listrik gitu ya. Fitur gimmick seperti ini. Ada camping mode. Tuh, kayak gini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan V12. Jadi, biarpun mobil ini kecil, hanya two wheel drive gitu ya. Ketika Anda pengen camping-camping lucu gitu ya, Anda bisa menggunakan mobil ini sebagai sumber daya. Luar biasa. Kemudian AC-nya dia emang nggak dual zone, tapi tampilannya seperti dual zone ya, kayak gini. Jadi kalau kanan diatur, dia ngikut, kiri diatur juga kanannya ngikut. Kemudian nggak ada ventilated seat, nggak ada heating seat, cooling seat, tapi nggak masalah lah. Mengingat harganya juga, ya udahlah. Hal yang menarik lainnya adalah mobil ini nggak sepenuhnya buttonless gitu ya. Jadi masih ada tombol-tombol fisik di mobil ini. Memang nggak banyak sih, cuman cukup krusial gitu. Karena untuk matikan AC bisa di sini nih, tuh nyalakan matikan AC. Kemudian untuk mengatur spion, nah ada di bagian sini nih. Biasanya tuh kalau di di Ion UT gitu ya, mobil Tiongkok modern gitu, itu semuanya tuh diletakkan di sistem entertainment ya. Tapi di mobil ini masih terpisah gitu di sini. Memang untuk melipat spion nggak ada karena mobil ini masih manual untuk retract spionnya. Dan handbrake biasanya juga ada di air system entertainment ya. Tapi di mobil ini terpisah, ada di bagian kanan seperti ini ya. Mirip Hyundai. Dan selebihnya memang di sistem entertainment ya. Tapi tuh ada shortcut seperti ini untuk mengatur audio, untuk mematikan mobil, untuk misalkan Anda kurang baterai gitu ya. Nih extended battery range dan juga mode berkendara ada di shortcutnya semua. Terus juga menurut kami yang menarik, biasanya juga mobil listrik kecuali BYD ya, asal Tiongkok apalagi, tuh untuk tuas transmisinya ada di bagian stok. Tapi di mobil ini nggak ada di bagian sini. Entah kenapa tuh kesannya lebih lebih mahal gitu jika dibandingkan menggunakan stok di bagian kanannya gini ya. Last but not least adalah posisi berkendaranya. Well, memang dia tidak dilengkapi dengan pengaturan setir secara teleskopik ya. Jadi hanya tilt saja. Tapi somehow ini posisi berkendara cukup ergonomis gitu tuh. Pas aja gitu untuk tinggi saya yang 170 cm. Kemudian untuk joknya bisa diatur tinggi rendahnya, maju mundurnya secara elektrik untuk varian Max. Tapi pas aja gitu loh.
Kemudian hal selanjutnya adalah tentu rasa berkendaranya. Oke, langsung saja kita jalankan Geely EX2 ini. Seberapa menyenangkannya dia? Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Impresi pertama mengendarai Geely EX2 ini ternyata menyenangkan. Yes, impresi pertama mengendarai Geely EX2 ini memang sesuai ekspektasi ya. Dia mobil listrik yang tidak begitu besar, dia hatchback, dan benar saja ketika dikendarai mobil itu mudah gitu ya semuanya. Blind spotnya minim, pilarannya kecil, kemudian dashboard tuh di bawah gitu ya. Jadi benar-benar semua bagian tuh terlihat dengan baik gitu, terdiscover dengan jelas gitu ya. Dan juga posisi berkendara ini biarpun dia nggak ada teleskopiknya, tapi untuk postur tubuh di atas 175 cm ini masih enak, masih mantep gitu rasanya, pas gitu. Ya memang rasanya sih rasa agak mobil kecil ya memang, tapi ya nggak jadi masalah gitu. Wah, luar biasa sih impresi pertama berkendara dengan Geely EX2 ini. Mungkin jika dibandingkan dengan Atto One dan J5, kami merasa ya impresi pertama mengendarai mobil ini yang paling mateng gitu ya. Ini enak, serius. Dan hal yang cukup mengejutkan adalah soal kekedapan kabin dari Geely EX2 ini. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut kami di luar ekspektasi adalah soal kekedapan kabinnya. Ini adalah EV kedua termurah saat ini di Indonesia ya. Setelah BYD Atto One ada ini, kemudian ada Jayco J5. Dan iya, ini rasanya tuh kedap loh di dalam kabinnya. Road noise-nya minim, tuh ada mobil lewat di samping gak begitu kedengeran. Kemudian sudah terbukti ketika ada motor, ada truk gitu ya di sekitar kendaraan tuh samar gitu suaranya. Kemungkinan karena penggunaan material pintu yang tebal, kemudian material peredaman kabinnya juga yang baik. Double glass nggak mungkin lah, 21 juta rupiah nggak mungkin double glass, tapi kacanya lumayan tebal. Jadi ya, dibanding Atto One, dibanding J5, ini yang paling kedap. Ya J5 kedap sih karena dia dilengkapi dengan double glass, tapi ini termasuk yang kedap dengan tanpa penggunaan double glass. Kemudian di antara deretan mobil listrik yang paling terjangkau di Indonesia, bandingan suspensi EX2 ternyata juga yang terbaik. Dan yang paling menarik, nah ini sebenarnya saya nggak bisa jelaskan di mobil tes ini karena ini sebenarnya varian yang pre-production ya, jadi benar-benar yang spek China dimasukin. Nah sebelumnya saya sudah pernah media test drive waktu itu ke Puncak, ke Cibodas dengan Geely EX2 juga, tapi yang unit sudah untuk pasar Indonesia ya, sudah disesuaikan terutama untuk suspensinya. Nah kalau di yang unit tes kami kali ini itu pre-pro, itu rasanya memang tidak disesuaikan gitu. Suspensi belakangnya rada mengayun, khasnya Geely banget ya, ngayun belakangnya tuh. Karena memang kalau untuk pasar Cina, memang mereka sukanya seperti ini karena memang jalannya mulus banget, jalan tidak ada yang bumpy, tidak ada yang bergelombang gitu ya. Sedangkan Indonesia tuh agak butuh suspensi yang sedikit firm. Nah, waktu itu saya sudah mengetes di mobil yang untuk disesuaikan untuk pasar Indonesia, itu benar-benar sudah mantap gitu. Benar-benar smooth, benar-benar bandingannya dewasa, tidak ada gejala
isu-isu sama sekali gitu. Ya ada sih, memang untuk body roll masih agak lumayan, tapi rasanya tuh firm sekali. Dan lagi-lagi itu jika dibandingkan dengan J5 dan juga Atto-1 ya, ini mobil in between ya antara Atto-1 dan juga J5, rasanya suspensi itu paling mantap gitu loh. Ya karena mobil Tiongkok seperti yang tahu lah, settingan suspensi itu kadang-kadang nggak ada yang itu ya, nggak ada yang mateng banget gitu untuk di pasar Indonesia. Sedangkan di X2 itu sudah disesuaikan, dan kami menilai Geely X2 itu menjadi mobil Geely dengan suspensi paling dewasa di antara model-model lainnya jika dibandingkan dengan Starray maupun dengan EX5. Itu menurut kami. Lantas, bagaimana soal konsumsi energinya? Apakah klaim range-nya tepat? EX2 ini memang memiliki range yang lebih jauh dibandingkan Atto-1, tapi memang tidak lebih jauh dibandingkan JQ J5. Jadi menurut klaim Geely, mobil ini sanggup berjalan sejauh 395 km berdasarkan metode NEDC ya. Nah, kami sudah melakukan pengetesan untuk konsumsi energinya. Hasilnya adalah mobilnya masih sanggup meraih angka 10,9 km per kWh. Nah, langsung saja kita kalikan dengan kapasitas baterai mencapai 40,8 kWh, dan hasilnya adalah 448 km. Jadi Geely underclaim di mobil ini, tapi itu sebagai catatan tuh yang benar-benar di bawahnya halus sekali, benar-benar lembut gitu ya, tidak dibejek, tidak benar-benar gasnya dipirit-pirit gitu ya. Nah, ya tapi angka 395 km ya kurang lebih dengan 448 km ya mungkin di 420 km nah mobil ini masih bisa berjalan ketika Anda benar-benar membawa mobil ini halus gitu ya. Tapi angka yang cukup positif karena mengingat ya lagi-lagi ya, jadi dia benar-benar mengisi kekosongan di antara Atto-1 dan juga JQ J5 secara range gitu ya. Kalau Anda ingin range kalau Anda punya budget 230 jutaan rupiah, ya Anda bisa pilih Atto-1 dengan jarak tempuh terjauh mencapai 380 km. Ketika Anda memiliki budget di atas 200 juta tapi di bawah 300 juta rupiah, nah Anda bisa memilih EX2 ini karena range-nya juga di antaranya J5 dan juga Atto-1 ya, di 395 sampai 448 km kurang lebih. Nah, J5 itu di angka di atas 450 km untuk segi range-nya. Meski di atas kertas, tenaga motor listriknya tidak terlalu besar, namun nyatanya performanya terasa sangat berkecukupan. 115 HP dan torsi 150 Nm. Well, memang angkanya lebih besar dibandingkan Atto-1, tapi tidak lebih besar dibandingkan JQ J5 ya. Benar, JQ J5 itu yang paling bertenaga, dia sampai 201 HP gitu, benar-benar yang barbar gitu ya. Untuk EV di harga nggak nyampe 300 juta rupiah. Tapi ya kita lihat lagi di Geely X2 ini. Yang penting kan angka akselerasinya. Kami sudah mengetes dengan menggunakan alat berbasis GPS 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 9,67 detik. Gak nyampe 10 detik loh. Memang bukan di angka 8 detik, tapi buat apalah EV kenceng gitu ya. Yang penting kan dia di bawah 10 detik. Dan juga jika dibandingkan dengan mobil bensin gitu ya, yang range harga 200 juta rupiah, yang 1500 cc gitu ya, pasti angka akselerasinya di atas 10 detik. Dan yang paling penting adalah feeling berkendaranya. Karena mobil ini rear wheel drive, jadi ketika di tekan pedal gas penuh gini seperti ini, tuh, itu benar-benar mantap, firm. Gak ada torque steering karena dia rear wheel drive. Wah, itu benar-benar ini paling firm sih. Karena lawan-lawannya tuh di segmen 2 jutaan rupiah itu semuanya front wheel drive. Itu kadang-kadang torque steeringnya itu agak mengganggu dan sulit. Kalau Atto-1 nggak terlalu lah karena dia tenaganya nggak gitu gede. Di JQ J5 itu torque steeringnya liar banget. Nah di mobil itu benar semuanya under control gitu ya. Tuh nggak ada torque steering sama sekali. Itulah menangnya mobil listrik dengan penggerak roda belakang ya, benar-benar firm, benar-benar enak gitu kualitas berkendara. Dan nggak cuman itu. Kalau Anda merasa tuh kadang-kadang mobil listrik tuh kayak feelingnya tuh nggak dapet gitu, soal setirnya kentengan lah, remnya nggak enak gitu ya. Nah di mobil itu benar-benar semuanya tuh dirancangnya tuh matang gitu. Feeling steeringnya juga ya karena mungkin dari wheel drive juga kali ya, jadi beratnya pas, nggak ada torque steering, remnya juga feelingnya dapet gitu ya, enak gitu. Ini performanya oke, tapi yang paling penting adalah kualitas berkendara mobil ini di atas rata-rata rivalnya sih menurut kami. Luar biasa.
Dengan harga yang terjangkau, namun fiturnya masih terasa lengkap, bahkan hingga ADAS. Kualitas berkendaranya oke, performa oke juga, range jauh. Dan dia juga masih ada fitur radar ADAS. Yes, dia bahkan sampai ke adaptive cruise control ya tuh. Dia adaptif, bisa disesuaikan. Kemudian ada blind spot monitoring, ada lane departure alert. Cukup lengkap, tapi memang dia belum sampai ke ini fitur lane keeping assist ya, belum ada di mobil ini. Tapi ya udahlah, karena rasanya udah cukup lah sampai ke adaptive cruise control, karena fitur mobilnya juga cukup lengkap, apalagi dengan ADAS gitu ya. Jadi ya, feature wise mobil ini oke, termasuk ke fitur radar ADAS gitu. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ini sebenarnya penting gak penting sih, tapi ada mungkin beberapa orang yang mengeluhkan, yaitu soal wiper belakang. Jadi mobil ini wiper belakang nggak ada, tapi ya entah kenapa juga ya, banyak mobil modern gitu, apalagi mobil listrik, yang tidak ada wiper belakangnya, padahal dia adalah sebuah hatchback ataupun SUV gitu ya. Itu nggak cuma di iX2, nggak cuma di Attowan, bahkan hingga Hyundai Ioniq 5 itu nggak ada wiper belakangnya. Ya penting nggak penting sih, memang visibilitas kaca belakang tuh kadang-kadang nggak terlalu dibutuhkan, apalagi mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 360 gitu ya. Ya nice to have aja gitu, tapi lebih baik kalau ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, ini sudah saya bahas juga waktu itu di first impression di GJAW di 2025, itu adalah stok sennya juga stok wipernya. Padahal sejujurnya desain kemudian material mobil itu lumayan oke gitu ya, nggak yang kelihatan cheap gitu. Tapi ketika ngeliat stok ininya nih, batang sennya dan batang wiper tuh kayak terbuat dari plastik murah gitu ya, tidak menyimbangi gitu material yang lainnya. Yang ketiga adalah, nah ini saya nggak tahu di mobil mass product apakah ada, tapi sepertinya nggak ada sih. Dia tuh kan pakai untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto-nya tuh pakai third party gitu ya, aplikasi CarBeatLink itu. Ya sayang aja gitu, kenapa nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto di aplikasi bawaannya. Karena CarBeatLink itu yang sudah saya coba waktu itu di unit Aletra ya, L8, itu nggak responsif gitu ya. Terus kalau bisa pakai wirelessnya tuh baterai HP jadi boros banget gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau ada Apple CarPlay dan Android Auto yang sudah built-in di sistem entertainment-nya. Itu lebih perfect. Dan inilah kesimpulan kami terhadap Geely EX2. Oke, sebagai kesimpulan, memang EX2 ini nothing to say ya. Ya, kualitas berkendara menurut kami ini yang paling baik di kelasnya, karena dia rear wheel drive. Feeling berkendaranya oke banget lah dibandingkan Attowan dan juga JQ J5. Range-nya oke, kemudian feature wise dia juga lengkap gitu ya. Jadi kesimpulannya benar-benar dia mengisi kekosongan celah antara Attowan dan juga JQ J5. Jadi nih, kalau saya punya uang gitu, ingin banget gitu beli mobil listrik. Kalau budget saya nggak nyampe 220 juta rupiah, atau pengen banget BYD Attowan gitu ya, nah mending pilih Attowan yang versi yang paling rendah gitu, yang standar. Itu harganya tuh 199 juta rupiah. Karena kalau Anda ambil yang paling tinggi variannya, jadi nanggung gitu, karena ada CX2 ini yang range lebih jauh, kualitas berkendara lebih baik. Bahkan jika Anda memilih yang tipe yang basic, yang pro gitu ya, itu kelengkapannya tidak banyak jauh disunat dibandingkan si varian Max seperti ini gitu ya, dengan harga tuh 235 juta rupiah. Nah, kalau Anda ingin EX2 yang lengkap gitu ya, itu harganya 259 juta rupiah saat ini ya, saat video ini dibuat, dengan fitur yang lebih lengkap, udah velg alloy, bukan velg kaleng. Dan ya, kalau soal kualitas berkendara, saya berani jamin ini dengan JQ J5 aja ini lebih baik. JQ J5 tuh ya gede, fiturnya lumayan, tapi kualitas berkendaranya menurut saya kurang gitu. Enakan mobil ini. Tapi oh ya, di kelemahan saya lupa bilang, ada satu kelemahan di EX2 ini sebenarnya bukan di mobil ya, tapi di distribusinya. Karena kemarin saya sempat dapat keluhan dari calon konsumen yang sudah melakukan SPK. Itu dia SPK kurang lebih sebulan sebelum video ini dibuat ya, dan sampai sekarang belum ada kepastian. Dan saya coba saya komunikasikan dengan orang Geely, dengan salah satu orang Geely gitu ya. Mereka bilang mereka juga belum mendistribusikan unit bulan Desember 2025. Jadi tampaknya distribusi dari
mobil ini akan lama gitu ya, karena laku juga mobil ini. Dan ya salah satu mungkin problem ya adalah pabriknya. Jadi pabrik dari Geely, Jeku, Chery segala macam itu kan satu pabriknya itu di Handal. Ya mereka hanya memproduksi tuh nggak bisa banyak gitu ya. Jadi mungkin ya antriannya gara-gara angka produksi dari pabrik itu tidak terlalu banyak. Jadi itu salah satu kelemahan dari Geely EX2 ini. Anda udah suka dengan pricing ya, fitur ya, tapi ya mungkin Anda bisa kelain hati gara-gara lama mendapatkan unitnya. Ya semoga aja enggak. Semoga ketika video ini tayang Anda sudah jatuh cinta dengan mobil ini, Anda sudah memiliki mobil ini, Anda bisa memiliki unit ini dengan cepat gitu ya. Semoga saja. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Geely EX2. Mobilnya cukup menarik. Ya, klik aja jangan lupa video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.